Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ya, di hari yang siang ini pertama-tama marilah kita panjatkan pujian bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmatnya, hidayahnya sehingga kita masih sehat walafiat sampai saat ini. Kedua kalinya tak lupa kita berselawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita dari jalan jahiliyah, jalan yang penuh dengan kebodohan, jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Ketiga kalinya di sini saya di depan teman-teman sekalian akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kita kewajiban untuk berdakwah. Ya, teman-teman pasti tahu setiap muslim pasti harus berdakwah. Ya. Apa sih dakwah itu? Dakwah berasal dari kata dakwah yang dakwatan, yang artinya mengajak menyeru dan diajari Islam. Dakwah bukan suatu hal yang dikarenakan kepada setiap muslim yang ada. Mengapa? Karena seperti yang telah ada pada surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, "Kuntum khairum ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna billahi wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Yang artinya kalian umat Islam merupakan manusia yang terbaik, merupakan umat yang terbaik menurut pada umat Islam yang lainnya. Setelah mereka kepada kebajikan dan cegah dan kepada mereka yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini kita mengetahui bahwasanya kita sebagai seorang Islam itu haruslah kita berdakwah kepada setiap manusia, apapun itu yang muslim ataupun yang non muslim. Mengapa? Karena jika kita berdakwah, kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslimnya. Walaupun kita itu posisinya bukan seorang pendaki, kita bukan seorang penceramah atau apa begitu, kita tetap wajib berdakwah. Walaupun kita hanya kamu jangan melakukan sesuatu yang kotor, itu sudah termasuk kita sudah berdakwah. Kita sudah mencegah dia dari suatu kemungkaran. Karena dalam berdakwah itu kita tidak dilihat dari tingkat keimanan kita. Kita tidak lihat kita itu pintar, kita itu fasih dalam bermain kita, fasih dalam bidang kita. Kita tidak lihat daripada itu. Yang penting kita itu berdakwah untuk kebaikan. Kita mampu untuk menyeru kebajikan dan mampu untuk mencegah perbuatan yang munkar. Seperti yang telah ada suatu hadis arti masjid memiliki makna sampaikanlah daripadaku baru satu ayat. Nah, di situ kita tidak perlulah kita menyeru kebajikan seperti kebanyakan hadis ini harus bernuansa hadis ini harus hadis ini. Itu nggak perlu. Yang penting kita tahu satu ayat atau kita tahu satu hadis, kita amalkan, kita pelajari itu. Lalu setelah itu kita sampaikan kepada orang lain untuk mengikuti ataupun untuk menerima hadis yang telah kita berikan itu. Jadi tidak perlu kita mulu kalau ingin mencegah seseorang dari kemungkaran, kita tidak perlu buru-buru membawa banyak hadis harus ini tidak perlu. Maka dari itu jangan takut untuk berdakwah, walaupun kita ini bukan siapa-siapa yang hanya manusia biasa. Ini kewajiban kita juga
Sesungguhnya kewajiban untuk menyuruh pada kebajikan itu telah terlansir dalam hadis yang memiliki makna yang berbunyi antara itu mungkar paling itu jadi yang sedih paling sedih tapi bisa faedah dari keatafinan. Nah, pada hadis ini itu kita dapat pelajari bahwasanya jika kita ingin berdakwah, jika kita ingin menyeru pada kebajikan dan mencegah yang mungkar, kita tidak perlu langsung terjun langsung. Tetapi kalau kita bisa, sebaiknya kita pertama kita seru mereka secara langsung. Kita lihat kemungkaran, kita langsung mendampingi mereka. Jangan kamu melihat teman apa mau mencuri suatu sandal masuk di masjid, kamu langsung ke sana, kamu jangan mencuri sandal. Atau kalau kita tidak berani, kita menggunakan misalnya kita seperti ini. Jadi kamu mau mana, mau apa ini, kita masih baca. Kan ini kita sudah mencegah, kita sudah menyebut pada kebajikan. Dan kalau kita masih tidak berani, ya kita doakan saja semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya, semoga Allah memberikan hidayahnya. Dan dari teman-teman sekalian, janganlah takut untuk berdakwah, janganlah takut untuk menyebut kebajikan, dan janganlah takut untuk memberikan karena kita sebagai seorang muslim itu harus takut dengan Allah SWT. Kalau kita lihat keimanan itu jangan takut dengan Allah. Kalau yang di Quran itu gimana ya? Mungkin itu sudah termasuk jihad. Bagi kita orang tetap mengalami walaupun cuma sedikit ya, sedikit kayak temanmu ada yang bicara kotor gitu, bicara kotor di depan guru atau dosen gitu, kita kasih tahu, kita sopan, itu dosen orang tua. Masa kamu sama orang tua kamu berkata kotor kasar gitu, ya seperti itu contohnya. Mungkin dalam hal kecil atau dalam hal kecil lagi ada temanmu ada yang snack gitu, bubur snack itu kayak permen satu gitu ya, katanya cuma permen aja, pasti makan kita kasih tahu ya, karena permen itu juga namanya mencuri, walaupun kamu mencuri apa benang juga namanya mencuri, itu dari itu ya, seperti itu. Pesan dari saya dan dari kalian sampai sekarang, kita harus jadi seorang muslim yang hanya bertakwa kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, kita pasti tidak akan takut. Kita pasti tidak akan takut untuk melakukan sesuatu kebaikan, karena yang kita takutkan hanyalah pajak, hanyalah ketakutan kita dijawab oleh Allah SWT. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, saya bertanya. Jika kita menasihati Tuhan kita, ya, apakah misal teman kita ada yang melakukan kemungkaran terus kita nasihati, terus dia itu waktu itu mereka rumah otot tak ada dilakoni, terus gimana tanggapan kita? Maksudnya langkah kita selanjutnya terhadap teman kita itu, apa kita cuma nasihati itu aja terus besok-besok dibiarkan pokoknya harus menasihati menilai seharusnya itu, apa kita bersikap gitu atau gimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya jawab ya. Dalam Islam kan kita tidak diajarkan untuk memaksa ya. Kita tidak diajarkan memaksa seseorang untuk mengikuti ajaran kita. Pertama-tama kita
kalau dia ada seperti itu kita nasihati, kita kasih contoh yang baik, contoh yang benar. Kalau dia selanjutnya kita melihat dia melakukan hal seperti itu lagi, kita nasihati lagi. Ya kalau nasihatnya jangan terlalu pakai anti ya seperti teman biasanya gitu. Jadi biar dia itu nggak terlalu kayak berpikir, kamu tuh sok tahu. Jadi kita nasihati sebagai seorang teman. Terus kalau dia besoknya masih seperti itu lagi, kita nasihati lagi. Ini 3 kalinya yang terakhir kita nasihati dan contoh itu. Kalau setelah itu dia masih melakukan seperti itu lagi, kita mendengarkan apa yang telah kita ucapkan, apa yang kita serukan itu, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Karena tugas kita itu bukan untuk memaksa dia sampai memberikan. Kalau misal dia dalam 3 kali kita ingatkan masih tidak mampu untuk berubah, maka kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu. Karena hanya Allah yang memberikan hidayah kepada mungkin ada yang lainnya. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau yang saya mohon maaf, kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.